Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam program 100 hari berdoa. Saya percaya kita semua dijumpai dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Baik saudara-saudara, sebelum kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau sungguh baik. Kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah Engkau menolong kami agar firman ini boleh menjadi berkat, penuntun dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembahasan kita pada saat ini adalah Pray and watch heaven move. Berdoa dan lihat surga bergerak. Nah, saudaraku yang kekasih, mungkin dalam kehidupan kita saat ini, dalam keadaan masalah-masalah yang kita hadapi, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pemikiran kita. Mungkin saya boleh bertanya, apa kira-kira hal yang paling sukar dan paling mustahil yang Anda telah doakan untuk Allah bisa lakukan dalam kehidupan Anda? Apakah mungkin untuk membawa satu rekonsiliasi di dalam kehidupan keluarga? Mungkin ada masalah yang terjadi antara suami atau istri, antara orang tua dan anak, atau sebaliknya, atau di dalam kehidupan keluarga, ataupun dengan tetangga, atau di lingkungan di mana Anda bekerja, ataupun di dalam kehidupan Anda keseharian. Atau mungkin ada satu usaha untuk mengembalikan hubungan pernikahan yang sudah hancur, atau mungkin juga pergumulan yang ada saat ini, Anda bergumul sehubungan dengan situasi di mana ketika COVID-19 terjadi secara global, Anda memiliki masalah oleh karena di PHK, Anda kehilangan pekerjaan, dan atau mungkin Anda mendoakan sehubungan dengan penyakit menahun yang belum sembuh-sembuh. Nah, saudaraku yang kekasih, inilah satu realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun sebagai orang percaya, kita harus menghadapi ini. Namun bagaimana caranya agar kita boleh mendapatkan jalan keluar? Saudaraku yang kekasih, di tengah situasi kelam, mungkin kita terdorong untuk bertanya, di manakah Tuhan? Di manakah Allah saat ini? Saat masalah-masalah hidup terjadi di dalam kehidupanku, kita seakan berteriak seperti Daud di dalam Mazmur pasalnya yang ke-38. Ketika ia merasa sangat menderita karena penyakit yang ia alami, dia berkata, Tuhan, aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Dan inilah yang dialami oleh Daud. Dia merasa bahwa dia telah kehilangan tenaga, telah kehilangan kekuatan, telah kehilangan satu kemampuan untuk bertahan dalam hidup. Sehingga dia pun berasumsi bahwa mungkin Tuhan telah meninggalkan dia. Saudaraku yang kekasih, kurang lebih ada 4 tipe manusia saat mereka menghadapi masalah dalam kehidupan. Yang pertama, mereka menghadapi dengan rasa panik. Orang yang ada di dalam posisi yang pertama ini, ketika mereka menghadapi masalah, mereka sangat panik. Masalah datang, dia langsung panik, dia kebingungan, bagaikan sesuatu hal yang dia tidak dapat menghadapi akan situasi ini. Seolah-olah ada singa yang siap akan menerkam dia. Itulah tipe orang yang tipe pertama, orang menghadapi masalah. Bagaimana dengan tipe orang yang kedua? Tipe orang yang kedua adalah dia menghadapi masalah dengan dramatisasi. Ya, ada masalah kecil yang menimpa dalam kehidupannya, tetapi ketika dia menghadapi situasi itu, dia dramatisasi, kemudian masalah yang kecil menjadi besar. Oleh karena dia ada di dalam tipe orang tersebut. Kemudian yang ketiga, kira-kira seperti apa? Tipe orang yang ketiga yang menghadapi masalah adalah dia hadapi masalah dengan cepat. Saat masalah datang, dia langsung bertindak, dia cari jalan keluar, dan akhirnya masalah tersebut bisa terselesaikan. Bagaimana dengan tipe orang yang keempat? Tipe orang yang keempat dalam menghadapi masalah adalah tipe orang yang hadapi masalah dengan tenang. Nah saudara, tipe orang ini dengan penuh kebijaksanaan,
dia melakukan dengan tenang. Bahkan dia melibatkan Tuhan saat dia menghadapi masalah. Dan akhirnya masalahnya bisa terselesaikan dengan baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika engkau memiliki masalah dalam hidup, Yesus berjanji bahwa Dia adalah solusi dari setiap masalah kita. Apa yang kita perlu takutkan? Apa yang kita perlu khawatirkan kalau Dia berada di pihak kita? Saudaraku yang kekasih, terkadang kita merasa hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin adanya. Di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat 27, firman Tuhan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Mazmur 55 ayat 17-19, tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Pemazmur berkata, saat dia dalam keadaan lemah, dalam keadaan cemas, dalam keadaan sakit sekalipun, tetapi ketika dia berseru kepada Allah, Tuhan mendengar permohonannya. Di waktu petang, di waktu pagi, di waktu tengah hari, Allah akan memberikan perlindungan dan pertolongan bagi kita. Marilah kita beriman seperti Daud. Di saat masalah terbesar terjadi dalam kehidupan kita, ingat, kita memiliki Allah yang akan meluputkan kita dan akan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan kita. Di dalam buku In Heavenly Places, halaman 75, Ellen G. White menuliskan, doa adalah sarana kesuksesan yang ditentukan oleh sorga. Seruan, permohonan, permintaan antara manusia dan manusia, dan berperan dalam mengendalikan urusan dari setiap pergumulan kita. Tetapi doa menggerakkan sorga. Doa, iman, kepercayaan kepada Allah membawa kekuatan ilahi yang menempatkan perhitungan manusia pada nilai yang sebenarnya. Dia yang menempatkan dirinya di tempat di mana Allah dapat meneranginya akan maju sebagaimana dari ketidakjelasan fajar subuh kepada cahaya rembang tengah hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan berdoa saat ini. Seperti biasa ada 5 pokok doa yang kita akan bawakan dalam doa. Di antaranya untuk umat-umat Tuhan yang berada di Afrika, Karibia, dan juga di Amerika Tengah dan Selatan. Saat mereka memerangi pandemi COVID-19. Kita doakan. Kita juga berdoa untuk mereka, umat-umat Tuhan, mungkin yang sudah terpapar dengan COVID-19. Biarlah mereka akan ada jalan keluar dan boleh memperoleh kesembuhan. Kita berdoa yang ketiga untuk umat-umat Tuhan yang diberkati, agar mereka boleh menyisihkan sebagian dari berkat yang Tuhan percayakan untuk mereka untuk dibagikan bagi mereka yang terdampak dengan COVID-19 ini. Yang keempat, kita berdoa agar Allah membawa kita lebih dalam. Saat mana situasi ini, kita di dalam ibadah-ibadah, kita berdoa, bukan hanya itu. Terlebih kita memiliki keinginan yang lebih besar untuk datang kepada Tuhan dan kita lebih setia kepada Tuhan. Yang kelima, kita doakan program dari It Is Written sehubungan dengan kebangunan rohani online yang diadakan di seluruh dunia. Baik saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Di dalam firman Tuhan yang kami sudah pelajari, bahwa Tuhanlah solusi dari setiap masalah yang kami hadapi. Namun Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa dengan tenang menghadapi setiap masalah. Terlebih kami boleh melibatkan Tuhan di dalamnya, sehingga segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kami manusia, mungkin bagi Allah. Agar kami boleh mendapatkan solusi dan jalan keluar dari masalah-masalah kami. Bapa, kami mau berdoa saat ini Tuhan, untuk permohonan-permohonan doa hari ini. Di antaranya umat-umat Tuhan yang berada di Afrika,
di Karibia, di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Tolonglah mereka ya Bapa, yang mana mereka saat ini Tuhan bergumul sehubungan dengan COVID-19. Tolonglah mereka Bapa, agar mereka ada jalan keluar. Mereka boleh terbebas dari situasi ini, dan mereka juga boleh mendapatkan satu jalan keluar, bahkan kesembuhan bagi mereka yang sudah terpapar dengan COVID-19. Bapa, kami juga mau berdoa saat ini Tuhan, untuk umat-umat Tuhan yang ada di sekitar kami, yang saat ini mereka juga telah terjangkit dengan COVID-19. Tolonglah mereka agar mereka sabar menghadapi situasi ini, dan biarlah tolonglah mereka Bapa, agar mereka juga boleh dijamah, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan, untuk umat-umat-Mu yang diberkati secara ekonomi, yang diberkati secara finansial. Tolonglah mereka ya Bapa, jamahlah mereka agar mereka boleh tergerak untuk membagikan berkat-berkat yang Tuhan percayakan untuk menolong mereka yang saat ini terdampak dengan COVID-19. Di dalamnya ya Bapa, kami mau berdoa agar kami umat-umat Tuhan, ketika situasi ini, kami boleh selalu dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, menggunakan waktu-waktu untuk berdoa kepada Tuhan, dan lebih daripada itu ya Tuhan, kami lebih setia kepada Engkau. Dan di dalamnya ya Bapa, kami mau berdoa untuk program dari It Is Written, di mana kebaktian kebangunan rohani secara online saat ini dijalankan di seluruh dunia. Biarlah ya Bapa, setiap pekabaran yang dikumandangkan boleh menjadi buah-buah kebenaran, di mana orang-orang boleh menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi dan menjadikan Yesus sebagai penolong dan sahabat mereka untuk membawa mereka kepada jalan keselamatan. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa dan permohonan kami. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati agar di dalamnya ada solusi-solusi yang baik yang boleh kami nikmati, yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Dan biarlah ya Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah, di mana saat mereka menyalurkan bantuan-bantuan, biarlah itu boleh tertuju kepada orang-orang yang tepat, yang membutuhkan pertolongan dan membutuhkan bantuan-bantuan yang ada. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Pertemuan kita pada saat ini telah selesai. Kita percaya doa yang kita naikkan Tuhan akan jawab sesuai dengan kemurahan Tuhan, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Sampai jumpa pada besok hari. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.